Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya bersama kawan Diska, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska dimanapun berada selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah untuk semua keluarga kawan Diska dimanapun berada. Nah, telah hadir di studio kawan Diska. Ini beliau adalah kader panutan nih kawan Diska, khususnya di bidang kependudukan nih. Karena kalau dinas kesehatan kan ada dinas kesehatan PP dan KB nih, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, ini beliau kita datangkan ke sini untuk kita kupas tuntas nih tentang rumah dataku Kampung KB ini. Nah, kita sapa dulu nih kawan Diska. Beliau adalah Bapak Supriyadi, Ketua Kampung KB Kapendis Kelurahan Rejomulyo Kota Madiun. Selamat datang Pak Apri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Apri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Kota Madiun panas lagi nih Pak Apri nih. Beberapa hari yang lalu hujan. Sekarang iya. Panas lagi nih. Nah, ini sambil panas-panas nih kita berdiskusi nih Pak Apri tentang rumah dataku kependudukan nih. Nah, ini seperti apa nih kan di podcast sebelumnya ini biasanya kan yang dibahas ini mesti penyakit, tentang edukasi kesehatan sebelumnya. Nah, ini tentang rumah dataku kependudukan nih. Ini seperti apa nih? Review sebentar nih Pak Apri nih. Apa yang dimaksud rumah dataku kependudukan nih? Nah, dakunya ini apa ini? Jadi sebenarnya kalau kata rumah dataku ya, jadi rumah data kunya itu kependudukan Mas Obi. Oh, gitu. Jadi rumah data kependudukan. Jadi situ ya terkait dengan data-data kependudukan. Oke. Rumah dataku ini setiap kelurahan adakah atau satu kecamatan satu atau satu kelurahan satu atau satu kelurahan berapa RT gitu Pak Apri? Jadi begini, jadi definisi rumah dataku atau rumah data rumah pendudukan adalah sebuah rumah yang difungsikan sebagai pusat data, sekaligus sebagai pusat intervensi permasalahan kependudukan. Di situ mempunyai fungsi untuk mengumpulkan, kemudian mengidentifikasi, memverifikasi, menganalisis dan menyajikan data-data kependudukan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dan itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung KB, di mana levelnya adalah desa atau kelurahan. Jadi satu desa atau kelurahan satu rumah data gitu. Nah, kalau Kampung KB Rejomulyo sendiri tadi namanya Kampung KB Kapendis. Nah, ini sebelum melangkah ke materi selanjutnya, terus ini bisa dijelaskan nih Kampung KB Kapendis ini sejarahnya bagaimana Pak Apri? Ini untuk memotivasi kampung KB yang lain dan kawan Diska yang ada di luar kota mungkin bisa nih. Nah, jadi sebenarnya awalnya Kampung KB itu berdirinya di Rejomulyo itu levelnya itu setingkat RW. Setingkat RW, kemudian tahun 2017 Mas Obi. Kemudian belum ada namanya, jadi Kampung KB RW 11 Kelurahan Rejomulyo zaman dulu. Tahun 2017. Kemudian ada peraturan baru bahwasanya Kampung KB itu levelnya harus tingkat kelurahan atau desa. Dan di situ harus ada brandingnya, ada namanya. Maka pada kesempatan itu tahun 2019 insya Allah itu kita kasih nama Kampung KB Kapendis di situ. Kapendis. Ya? Kapendis karena itu akronim sebenarnya. Pantesan kok kalau misalkan Kapendis. Nah, ini Kapendis. Kapendis ya. Sebenarnya begini ya Mas sejarahnya. Ini terinspirasi dari pisang Cavendish memang kan. Kalau kita tahu pisang itu mulai dari bonggol sampai ujungnya itu kan semuanya punya manfaat itu, sebagaimana kelapa itu. Dan pada waktu itu tren-trennya pisang Cavendish.
Dari situ kita ambil sebagai maskot, tapi untuk penamaannya kita rubah menjadi Kapendis. Di situ ada sebuah kepanjangan. Jadi Kapendis itu adalah kampung, kawasan pemukiman damai, indah, sejahtera. Jadi ini akhirnya menjadi visi kita di Kampung Kapendis. Jadi visi kita ke depan adalah sebuah kawasan yang damai masyarakatnya, indah lingkungannya, sejahtera keluarganya. Sebenarnya arahnya ke situ. Yeah. Oke, jadi Madiun nyaman dan damai. Seperti lagunya yang nyaman untuk ditinggali Kota Madiun ya Pak? Ya, insya Allah nyaman di Madiun ya Pak. Tadi sudah sempat disepilkan nih ke rumah dataku nih. Iya, rumah dataku. Kan tadi untuk mengidentifikasi, menganalisa juga ya Pak Pri ya. Nah ini data apa saja sih yang ada di rumah dataku nih? Variabel data-data yang ada, yang harus ada itu ya, yang harus ada di rumah data itu memang mulai dari data kuantitas penduduk, kemudian kualitas penduduk, kemudian data keluarga berencana, data pembangunan keluarga, data administrasi kependudukan, data perlindungan sosial, kemudian ada data potensi desa atau kelurahan, data kesehatan, dan macam-macam Mas Obi. Yeah. Jadi memang banyak variabel yang harus terpenuhi di dalam rumah data tersebut. Oke. Untuk mendapatkan data-data yang banyak tadi itu Pak Pri, itu kadernya atau anggotanya seperti apa Pak Pri untuk mendapatkannya itu? Apakah kalau dari kesehatan mungkin dari puskesmas ya Pak Pri ya? Atau dari dinas kesehatan? Dari dinas kesehatan. Data yang lainnya tadi Pak Pri itu seperti apa nanti? Begini Mas Wi, kalau di rumah dataku sendiri memang ada beberapa aplikasi, aplikasi pelaporan. Itu mulai dari aplikasi rumah data kependudukan ada memang dari BKKBN yang sekarang namanya Kemenduk Bangga itu. Kemudian dari sini akhirnya saya sendiri membuat sebuah aplikasi. Aplikasi itu bentuknya rumah, memang basisnya itu Excel Mas. Kemudian di Excel itu kita kelola menjadi sebuah rumah tadi. Ya, dari rumah itu ada basis datanya. Jadi ada data primernya di situ. Data primer itu kita ambil atau kita unduh dari awalnya itu PK 19. Jadi pendataan keluarga BKKBN tahun 2019. Nah, dari situ data primer itu kita masukkan, kemudian kita olah. Lah akhirnya keluar tadi ada kuantitas penduduk, kualitas penduduk, kemudian pembangunan keluarga, keluarga berencana dan lain seterusnya itu. Dari situ datanya. Nah sekarang kan sudah diperbarui mulai ke PK 21, kemudian PK sekarang terakhir 25, 24, 25 itu. Jadi pendataan keluarga ya Pak? Dari pendataan keluarga. Jadi itu ya kawan di sekarang. Jadi datanya itu memang sumbernya berawal dari situ nih. Nah di rumah dataku ini yang diolah tadi, diidentifikasi, dikembangkan, dianalisa untuk tadi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan kembali lagi manfaatnya untuk masyarakat. Nah fungsinya nih sekarang nih, apakah hanya untuk kelengkapan data atau tadi ada inovasi yang sudah diterapkan ke masyarakat seperti apa? Kalau fungsi utamanya itu sebenarnya pertama memang itu menjadi rujukan data. Jadi rujukan data karena di situ datanya memang ada data primernya. Kalau data primer kita tahu berarti ada by name, by address, by nikah, dan terus nanti ada beberapa variabel. Jadi yang saya buat itu sampai 28 variabel terkait dengan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kalau menjadi rujukan data khususnya data kependudukan. Kemudian yang kedua menjadi basis intervensi kependudukan. Permasalahan kependudukan. Biasanya kalau usulan-usulan yang terkait dengan musrembang ya, misalnya itu memang ada dua Pak Ansep. Ada usulan yang bersifat itu fisik dan non fisik. Nah kalau fisik di rumah data itu ada data, termasuk panjang jalan di seluruh kelurahan itu, misalnya jalan A itu panjangnya berapa meter, jalan B panjangnya berapa meter. Itu jadi bisa juga untuk menjadi basis perencanaan.
Contohnya untuk kegiatan, misalnya untuk pembangunan PJU, kan ketika membuat sebuah perencanaan kita harus tahu panjang jalannya berapa, berarti jumlah lampu yang harus dipasang berapa dan tiangnya berapa, itu bisa diambil di rumah data. Nah, kalau terkait dengan kegiatan non fisik, kegiatan pembangunan non fisik itu kan juga terkait dengan kegiatan pembangunan kependudukan, Mas Sofi. Ya, kalau kita bicara tentang pembangunan kependudukan, berarti kita bicara tentang pembangunan karakter sebenarnya, yang basisnya keluarga. Nah, itu juga ada, makanya sebenarnya ada data, misalnya sasaran BKB, Bina Keluarga Balita, sasaran untuk Bina Keluarga Remaja, sasaran untuk Bina Keluarga Lansia. Dan saat ini kan sudah mulai tren ada sekolah lansia tangguh, sasarannya kan lansia. Datanya kita ada di situ. Siapa saja lansia yang ada di Rejomulyo, Payenem, Payatri kita punya. Kemudian balitanya juga. Nah, termasuk sekarang yang mau kita launching, insya Allah tanggal 19 itu untuk sekolah orang tua hebat di situ. Kemudian yang ketiga ini juga menjadi pusat edukasi kependudukan. Maka di dalam rumah data itu ada yang namanya PESAT. PESAT itu pusat edukasi kependudukan untuk masyarakat. Karena memang ini menjadi, kalau menurut saya menjadi PR kita mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya pembangunan kependudukan. Karena biasanya mindset seseorang, ya, saya kan juga pernah jadi ketua RW. Jadi ketika musrembang itu yang diusulkan kebanyakan yang bidang fisik-fisik, fisik. Ketika kita mengusulkan misalnya ada Selantang sekolah lansia tangguh, ini biasanya ya teman-teman yang lain itu tidak begitu responsif, dan akhirnya ketika dalam pengusulan ya kalah di dalam skala prioritas kan. Nah, ini pada pentingnya tadi ketika pembangunan keluarga diawali dari rumah tangga, kemudian masyarakatnya kuat, pasti nanti Indonesianya akan kuat juga. Sebenarnya itu larinya. Dan yang terakhir itu menjadi sebagai apa ya? Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tentang pentingnya data kependudukan. Jadi fungsi rumah data salah satunya itu. Jadi dikelola oleh masyarakat, kemudian juga hasilnya untuk masyarakat. Itu berapa fungsi dari rumah data sebenarnya. Selantang sekolah lansia tangguh tadi itu ya kawan Diska. Saya juga pernah ikut nih, kakek nenek kita itu ikut sekolah lansia tangguh. Lansia tangguh, terus nanti kalau sudah masa berakhirnya pembelajaran itu ikut wisuda. Nah, itu senangnya pakai toga ya. Pakai toga. Nah, itu bahagia sekali itu kakek kita itu ya kawan Diska. Kemarin ada untuk Rejomulyo sudah berapa kemarin Pak Pri? Kalau di Rejomulyo sendiri kan memang sekolah lansia tangguhnya menjadi COE, Mas Obe. Jadi Central of Excellence dari sekolah lansia tangguh di Kota Madiun. Kita sudah wisuda standar 2, jadi S2. Jadi oma opa kita itu sudah S2, Mas Obe. Jadi jangan kalah. Jangan kalah, mereka sudah S2. Dan ternyata juga ketika kita bertemu sama oma opa, kakek nenek, mbah-mbah, mbah Bati itu antusias terkait dengan Selantang itu sangat tinggi, Mas Obe. Bahkan selalu menanyakan kapan sekolah lagi, Pak. Itu seperti itu. Kapan sekolah lagi? Karena apa? Memang kalau saya lihat itu memang materi yang diberikan memang luar biasa. Mulai dari edukasi tentang kesehatan lansia, kemudian psikologi lansia, kemudian kewirausahaan lansia, kemudian banyak lagi ya. Termasuk dengan apa yang menjadi dunianya lansia itu materinya ada di situ. Oke, nah itu ya kawan Diska, nanti mungkin topik podcast selanjutnya Pak Pri, Selantang SOTH khusus bahan Selantang ya. Nah, itu bisa diagendakan lagi nih. Nah, kita lanjutkan untuk rumah dataku nih. Nah, untuk klasifikasi rumah dataku nih Pak Pri, seperti apa nih? Kalau di Posyandu kan biasanya ada Pratama, Madya, kalau saya tidak salah ya, Purnama, Mandiri. Nah, untuk rumah dataku seperti apa nih? Kalau rumah dataku sendiri memang di Kemenduk Bangga atau BKKBN itu sudah membuat klasifikasi, guys. Tujuannya sebenarnya untuk memetakan
apakah rumah dataku tadi secara kualitas untuk pengolahan data maupun sarana prasarannya sesuai dengan apa yang sudah menjadi standarnya dari Kemendikbangga atau BKKBN. Maka klasifikasinya juga sama, mulai dari yang pertama itu sederhana, kemudian yang kedua itu lengkap, dan yang ketiga itu paripurna. Ya, jadi ada 3 klasifikasi dan alhamdulillah di rumah dataku Rejomulyo itu sudah masuk pada paripurnanya. Karena kita sudah masuk pada rumah data digital, Mas Obi, di Rejomulyo itu. Jadi sudah paripurna ya Pak Pri untuk Rejomulyo ya. Untuk 27 ya untuk satu kota yang sudah paripurna. Berapa kampung KB untuk informasi yang saya dapatkan kelihatannya hampir 100% Mbak ya. Sudah paripurna ya. Sudah paripurna hampir 100%. Iya. Berarti untuk Kota Madiun kampung KB-nya sudah paripurna. Untuk kegiatan di dalamnya otomatis sudah berjalan sesuai ada SOTH selama. Terus rumah datanya tadi sudah dimanfaatkan, berarti seperti itu ya Pak Pri ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi nih untuk prestasi nih. Nah, selain klasifikasinya paripurna nih untuk rumah dataku Rejomulyo nih, ini prestasinya apa saja nih? Jadi sharing ke kawan Diska nih. Kalau prestasi Mas Obi, sebenarnya kita itu mulai kegiatan itu tidak ada lomba khusus rumah data memang kan. Jadi itu satu paket dengan lomba Kampung KB pada waktu itu. Di di Kampung KB KPNDIS Rejomulyo tahun 2022. Jadi setelah Covid itu menjadi Kampung KB terbaik kategori perkotaan di Jawa Timur. Rejomulyo ya. Rejomulyo. Nah, di situ salah satunya yang kita tonjolkan inovasi tadi tentang pengolahan data yang kami beri nama Tamara tadi. Nah, cuma sayangnya pada waktu itu memang tidak ada lomba nasional Mas Obi. Jadi sudah berhenti pada level provinsi tahun 2022. Kemudian tahun 2024 Mas Obi, saya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada saat itu masih BK. Yaitu dapat penghargaan Dharma Karya Kencana yang Dharma Karya Kencana yang saya terima di Semarang pada waktu itu tahun 2024. Kemudian tahun 2025 kita menjadi yang terbaik lomba rumah data. Baru itu ada lomba rumah data. Rumah data kependudukan. Di situ memang ada 2 pilihan. Kita masuk pada lomba yang konvensional atau yang digital. Nah, pada waktu itu saya ambil yang digital Mas Obi, dan alhamdulillah menjadi yang terbaik di Jawa Timur. Dan sekarang kita sudah masuk menjadi 11 rumah data kependudukan percontohan nasional. Jadi situ. Berarti bukan lagi provinsi nih. Alhamdulillah sudah skalanya kawan Diska untuk Kampung KB KPNDIS nih. Rumah datakunya ini. Ya, Pak Pri ya. 11 rumah data kependudukan percontohan nasional. Oke, nah ini bulan apa nih? Mei, Juni. Nah ini biasanya Hari Keluarga Nasional nih. Harga nas ya. Biasanya pasti dapat juara lagi, entah apa nih nanti. Kita tunggu di Kampung KB KPNDIS Rejomulyo nih. Soalnya tim kita masih ikut kawan Diska nih. Nah, kita lanjutkan lagi inovasinya nih sekarang nih. Juara sudah, inovasinya nih sekarang apa untuk Kampung KB KPNDIS ini? Khususnya kalau bicara tentang rumah data rumah data aku nih. Inovasi karena beda inovasi antara Pokja Kampung KB dan rumah data itu memang beda. Kalau rumah data kependudukan sendiri yang pertama saya membuat sebuah aplikasi tadi tentang pengolahan data yang namanya aplikasi Tamara. Aplikasi Tamara. Bukan Tamara Blesinski. Nah, itu maksud saya Pak. Bukan Tamara Blesinski. Oke. Jadi Tamara itu memang sebuah akronim. Singkatan lagi ini. Dan kelihatannya yang membuat juga dari teman-teman dari Dinkes PPKB. Teman saya di gedung sebelah kelihatannya Pak Pri ini. Itu diberi nama Data Masyarakat Madiun Sejahtera.
Itu yang pertama. Yang itu akhirnya membawa kita menjadi juara 1 provinsi tahun 2022 dan alhamdulillah juga sudah diadopsi di Kampung KB Klegen juga. Akhirnya Kampung KB Klegen juga bisa menjadi juara nasional. Iya, Kampung KB Klegen, Sejahtera, Kampung KB Sejahtera Klegen itu menjadi juara nasional tahun 2023 kalau nggak salah. Nah, kemudian aplikasi yang saya buat lagi, saya buat aplikasi yang saya beri nama Tamara Dasawisma. Jadi produknya rumah data itu Mas Sofi. Jadi Tamara Dasawisma itu adalah sebuah aplikasi yang memuat laporan Dasawisma. Kenapa saya punya inisiatif membuat aplikasi Dasawisma? Karena saya kebetulan pernah menjadi ketua RW. Kemudian ketika ada laporan triwulan pada waktu itu, biasanya angka push dan wush setiap bulan yang dilaporkan selalu sama. Push dan wush nih. Selalu sama. Pasangan usia subur dan wanita usia subur. Nah, copy paste nih setiap bulannya. Iya, copy paste. Makanya padahal secara aturan kan memang harus berubah sesuai dengan umur kita saat ini kan. Nah, dengan aplikasi yang saya buat memang memudahkan membuat laporan dan itu insya Allah selalu update setiap hari. Jadi kalau memang seorang anak perempuan yang saat atau hari ini umur 15 tahun, maka secara otomatis di aplikasi itu akan masuk pada pelaporan WUS-nya wanita usia subur. Dan kebalikannya ketika pasangan usia subur, perempuannya itu sudah usianya 50 tahun, maka dia akan keluar dari PUS itu secara otomatis. Dan ini sebenarnya punya banyak keuntungan Mas Sofi. Salah satunya menjadi sasaran untuk peserta KB. Nah, peserta KB baru mungkin ya. Peserta KB baru. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, jadi begitu rumah data kemarin, alhamdulillah diapresiasi rumah data, sama pemerintah Kota Madiun, khususnya Bapak Maidi pada waktu itu, pembangunan rumah data. Pada bulan Januari kemarin, saya membuat aplikasi yang sudah selesai itu, sudah selesai. Posyandu ILP, jadi Tamara ILP, saya beri nama Tamara ILP. Lah, aplikasi itu memang banyak kelebihannya Mas. Pertama memang kita sudah di era digital, memang harus mengurangi laporan-laporan yang bersifat fisik. Paperless, jadi paperless sih. Kita dikurangi. Mengurangi. Itu sebenarnya sudah bisa. Jadi kalau kita laporan misalnya bentuknya file sudah siap. Kemudian yang pertama itu, yang kedua di laporan itu di aplikasi Tamara ILP itu saya tanamkan rumus Z-score. Rumus Z-score itu rumus yang bisa mengetahui keadaan gizi anak. Jadi sesuai Permenaker nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Jadi memang sudah standar Permenaker itu. Dan itu tentunya kan diadopsi dari WHO sudah saya tanamkan. Jadi begitu di aplikasi itu setiap anak kita kasih nomor ID Mas Sofi. Kemudian begitu nomor ID itu kita masukkan, langsung foto anak yang bersangkutan keluar muncul nih hasilnya. Namanya muncul, kemudian umur pada waktu itu juga muncul. Umur berjalan juga. Umurnya juga berjalan. Dan kemudian ketika kita masukkan berat badannya, kemudian tinggi badan, kemudian lingkar lengan, lingkar kepala, nanti Z-score-nya langsung tampil. Nilai Z-score-nya berapa, interpretasinya apa. Itu misalnya anak tingginya gemuk atau misalnya IMT itu ya Pak ya. Kalau IMT beda. Beda. Kalau IMT itu untuk usia anak di atas 5 tahun lebih. Jadi seperti orang dewasa itu IMT, indeks massa tumbuh. Tapi kalau balita itu pakai Z-score. Memang beda rumusnya. Dan itu data itu bisa disimpan selama 5 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Jadi 5 tahun itu kalau lebih cepat kita, misalnya ada minta data apapun, di situ bisa langsung kita berikan. Bahkan untuk lansia itu juga sudah saya bikinkan grafiknya, sama juga lansia. Kalau lansia itu baru saya tanamkan IMT Mas Sofi. Kalau untuk lansia dan Kespro,
usia produktif USPRO. Uspro. Oke. Iya. Jadi untuk USPRO dan lansia saya tanamkan IMT di situ. Jadi ada nilai IMT-nya dan bisa ngukur apakah dia obesitas, apakah dia itu kurus dan lain sebagainya ada. Dan khusus lansia itu juga saya kasih. Jadi istilahnya rapotnya yang bisa merekam selama 1 tahun. Saya buatkan grafiknya juga Mas Sobi. Jadi misalnya di sini sistoliknya berapa bulan Januari, diastoliknya berapa. Nanti bisa lihat grafiknya itu naik turunnya sudah saya adakan aja. Jadi setiap anggota Posyandu punya rapot sendiri-sendiri di aplikasi itu. Pemeriksaan gula darah, kolesterolnya Iya. stabil. Iya. Tiba-tiba naik, nah, itu pasti kelihatan grafiknya ya, Pak? Kelihatan juga grafiknya. Dan itu juga langsung ada interpretasinya. Jadi misalnya kolesterolnya di atas 200 gitu ya sudah, berarti kolesterol tinggi. Laporannya seperti itu. Nanti di bawah 200 dia normal dan lain sebagainya. Itu terus yang terakhir inovasi ya. Saya tadi kembali ini kebetulan diberi amanah membuat sekolah SOTH ya namanya, sekolah orang tua hebat. Akhirnya dari rumah data tadi kami memberikan kontribusi, salah satunya kita membuat lagu untuk SOTH gitu. Berarti selain menciptakan aplikasi, membuat lagu juga. Membuat lagu juga, iya. Nah, lagunya sudah jadi kan? Atau sudah jadi. Launching pada saat Insya Allah waktu SOTH nanti kita launching. Jangan di-spill dulu ya kawan Diska, nanti nggak surprise nanti soalnya. Jadi yang intinya lagu tadi memberi. Jadi bayangan saya begini. Jadi untuk membangun sebuah keluarga itu memang salah satunya yang paling utama ini. Itu juga kualitas pengetahuan orang tua tentang bagaimana mendampingi tumbuh kembang anak. Itu yang paling penting karena generasi itu ditentukan salah satunya tadi tumbuh kembang anak termasuk untuk 1000 hari ya pertama kehidupan atau 1000 HPK tadi. Nah, di lagu itu memang saya buatkan seperti menjadi motivasi sekaligus sugesti bagi orang tua supaya bagaimana nanti bisa mendampingi tumbuh kembang anak sehingga nanti menjadi generasi emas. Itu sebenarnya motivasinya ke situ. Jadi itu ya sudah komplit sekali nih kawan Diska. Mas, saya mau membedah apalagi udah bingung nih. Nanti topik selanjutnya aja nanti kita beda pembahasan nantinya. Untuk manfaatnya data kependudukan nih sudah dimanfaatkan dari instansi lainkah atau dari manakah? Untuk pemanfaatan yang pertama kita sudah mengadakan MOU Mas Sobi. Jadi di dunia pendidikan kita sudah mengadakan MOU dengan Fakultas Psikologi Universitas Widya Mandala Kampus Madiun, UWM Madiun, tentang pemanfaatan data. Dan tentunya di MOU itu ada timbal balik ya. Kita membutuhkan mungkin bantuan dari mana Fakultas Psikologi terkait apalagi untuk selantang itu kan memang banyak butuh kita psikolog di situ. Kemudian dia juga butuh yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaannya. Kemudian dari pihak swasta kita juga sudah kerjasama MOU dengan PT Revindo Inti Selaras. Di mana juga sama ada timbal baliknya, mereka butuh data yang terkait dengan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1. Kita berikan, dan mereka juga terkait dengan pemberian bantuan. Kemudian dari salah satunya juga ketika program di kelurahan, termasuk pada waktu itu saya pernah menjadi ketua Pokmas untuk pemasangan PJU. Itu salah satu data untuk panjang jalannya juga kita ambilkan dari rumah data tadi. Dan kemarin terakhir juga dari Babinsa minta data tentang warga Rejomulyo yang anggota TNI atau pensiunan TNI lah. Alhamdulillah juga kita bisa memberikan. Jadi sampai anggota penduduk Purna TNI juga ada Pak Pri ya di kampung KB di rumah dataku ini. Jadi sangat komplit sekali ya kawan Diska ya. Jadi mungkin kawan Diska di luar sana yang mungkin membutuhkan data, nah ini bisa menghubungi Pak Pri nanti ataupun ada
akun medsosnya Pak Pri untuk Rejo Mulyo Kampung KB ini? Kalau di akun medsos sih memang kita sebenarnya sudah punya di YouTube itu, channel di YouTube itu memang Namanya apa, Pak? Kapendis Official. Ya, Kapendis Official. Ya. Oke. Sedangkan kalau di Rumah Dataku memang kita sebenarnya juga sudah punya. Itu sebuah web Mas Api, karena kita sudah larinya ke rumah data digital, kita ada webnya di situ. Cuma untuk URL-nya lupa saya. Oke, nanti kita sambung di topik selanjutnya. Ini saya pengen membahas selantan dan SOTJ tadi mungkin. Siap. Menarik untuk Oma dan Opa. Nah, ini sangat benar kali. Ada pertanyaan Kak Admin? Nah, kalau nggak ada pertanyaan mungkin terakhir nih Pak Pri. Pesan untuk kawan Diska di rumah nih, tentang apa nih? Rumah Dataku nih. Seperti apa nih? Pesan yang bisa disampaikan. Kalau pesan saya untuk teman-teman mungkin ya sejawat kader gitu, khususnya kader yang terkait dengan pengelolaan rumah data, memang tugas pengelolaan rumah data kalau dibilang berat ya berat, dibilang ringan yang ringan. Yang jelas di situ pasti punya kemanfaatan Mas Opi. Dan prinsip saya itu memang salah satunya memang di kehidupan saya itu memang harus bisa bermanfaat untuk orang lain, dan salah satunya dengan tadi kegiatan di Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga bencana. Tentunya di situ kembali Mas Opi terkait dengan apa yang bisa kita berikan pada masyarakat tentang pengelolaan data sehingga punya manfaat juga untuk kembali kepada masyarakat. Saya kira itu. Super sekali. Kalau tidak ada pertanyaan nih, terima kasih Pak Supriyadi. Ada tambahan mungkin? Kelihatannya sudah cukup. Nah, kalau tidak ada tambahan, terima kasih Pak Pri kehadirannya dan sharing kita nih pada siang hari ini tentang rumah data kependudukan nih. Nah, nanti kita sambung di topik selanjutnya. Salam sehat untuk Pak Pri dan keluarga. Terima kasih kawan Diska sudah stay tune di IG Live kita Pampas Kota Madiun. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita @kawandiska5145. Terima kasih, salam sehat untuk kawan Diska semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.